Empat siswa SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur terseret ombak di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. 3 siswa tewas, 1 siswa masih dalam pencarian. Ribuan kue keranjang khas Imlek diperebutkan dalam tradisi Grebek Sudiro. Libur panjang, banyak wisatawan berburu oleh-oleh khas Semarang, salah satunya lumpia yang menjadi cemilan legendaris. Saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara. 4 siswa SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur terseret ombak di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. 3 siswa ditemukan tewas 100 meter dari bibir pantai dan 1 siswa masih dalam pencarian. Rombongan siswa SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur yang berjumlah 261 siswa dengan menggunakan 9 bis dan didampingi 19 orang outing kelas di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta pada Selasa 28 Januari. 13 siswa langsung bermain air di pantai namun terseret gelombang. 9 siswa berhasil dievakuasi dan 4 siswa sempat hilang. Setelah dilakukan upaya pencarian menggunakan perahu jukung dan penyisiran dengan penyelaman, 3 korban siswa SMP Negeri 7 Mojokerto akhirnya ditemukan. Ketiganya ditemukan berjarak sekitar 100 meter dari bibir pantai. Sekretaris SAR Satlinmas Wilayah 2 Pantai Baron Gunung Kidul mengatakan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, ketiga korban akhirnya berhasil ditemukan. Ketiga korban atas nama Malven, Vian, dan Haki ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara korban atas nama Rizky masih dalam pencarian petugas. Ketiganya langsung dievakuasi ke RSUD Saptosari guna keperluan identifikasi. Update musibah celang laut di Pantai Drini pada pukul 10.30 kita telah berhasil mengangkat 3 siswa. 1 sudah teridentifikasi namanya, tapi yang 2 itu guru belum mengenalinya. Untuk itu 3 siswa yang mengalami tenggelam di Pantai Drini sudah berhasil kami angkat dan sekarang proses menuju Rumah Sakit Saptosari untuk identifikasi. Dan sekarang personel kami masih fokus pencarian yang diduga masih ada 1 yang belum kita ketemukan. Untuk itu mohon doanya agar operasi ini segera lancar untuk semuanya. Kendalanya apa, Mas? Kendalanya untuk pencarian hari ini itu arus sangat kencang dan kedalaman air. Tadi teman kami yang menggunakan alat selam itu mencapai 10-15 meter kedalaman. Jadi kami estafet menggunakan tali, kita angkat ke kapal, terus kita bawa menepi. 3 korban berhasil kita bawa menepi dan sekarang proses ke Rumah Sakit Saptosari. Kuatnya arus laut menjadi kendala proses pencarian korban. Selain itu, kedalaman laut yang mencapai 10 hingga 15 meter juga menyulitkan upaya pencarian korban. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Talut bangunan sebuah hotel yang telah mangkrak di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, longsor. Sebagian material longsor berupa batu dan tanah menimpa rumah di bawahnya, sehingga pemilik rumah merasa khawatir terjadi longsor susulan. Talut bangunan sebuah hotel yang mangkrak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengalami longsor. Talut sepanjang 10 meter dan tinggi 6 meter yang hingga saat ini belum diketahui pemiliknya tersebut. Tiba-tiba longsor saat terjadi hujan deras dengan intensitas yang cukup tinggi. Material longsor berupa batu dan tanah menimpa rumah milik warga yang berada di dekat lokasi longsor. Selain itu, bangunan lain yang berada di depan perumahan warga juga berpotensi longsor.
Warga sekitar merasa khawatir dan trauma jika terjadi longsor susulan mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah ini. Hotel di sebelah kiri saya, hotel pagar bumi itu longsor. Bu, khawatir nggak sih Bu dengan kondisi yang seperti ini? Khawatir sekali, sama-sama betul-betul sampai hari ini. Saya sudah minta info ke sana kemari, sampai hari ini belum ada titik jelas yang punya hotel tersebut. Bu, waktu kejadian itu hujan deras ya? Deras banget sekali. Jadi setiap kali hujan deras rasa khawatir itu semakin Banget, iya. Masalah keselamatan ya. Jelas rumah itu ditempati, satu-satunya rumah saya untuk menambah income hidup saya. Pemerintah setempat telah berupaya menangani peristiwa longsor di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang ini. Pihak kelurahan juga sudah melacak pemilik bangunan Hotel Mangkrak yang menjadi penyebab longsor. Namun belum bisa menemukan pemilik bangunan tersebut. Pengetahuan kami ini adalah ex-hotel Kayangan. Jadi ex-hotel Kayangan ini kami sendiri kebetulan, saya secara pribadi ini PLT baru ini. Cuman saya ketika mendapat laporan dari salah satunya Bu Yuni serta warga masyarakat yang ada di RT 1 dan kebetulan ini berbatasan dengan RT yang lain. Ini adanya kejadian ini kami langsung sudah melaporkan melalui camat kepada Bupati dan langsung malamnya itu ditindaklanjuti oleh BPBD Kabupaten Semarang. Hanya saja ini masih mungkin kurang luas mungkin karena sementara untuk pengamanan air aja. Nah, yang dikhawatirkan ini kami selaku Lurah Bawen tentunya sangat khawatir ketika ini nanti roboh bisa berdampak pada warga yang ada di sekitarnya yang lebih dekat, terutama di rumahnya Bu Yuni yang paling sangat dekat dengan rumahnya. Warga lingkungan Tegal Rejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang berharap pemilik bangunan mangkrak bertanggung jawab atas peristiwa longsor ini. Pemerintah setempat sempat kesulitan dalam penanganan karena bangunan tersebut diduga milik perseorangan. Hendro Teguh, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang saat ini sedang mengembangkan padi jenis biosalin di daerah pesisir Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Padi biosalin merupakan padi varietas unggul yang dapat tumbuh pada lahan pesisir yang airnya payau atau memiliki kadar garam tinggi. Inovasi terus dilakukan pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan ketahanan pangan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu dengan mengembangkan padi biosalin di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pengembangan biosalin ini sangat potensial untuk memanfaatkan lahan sawah yang sebelumnya tidak produktif, seperti lahan tandus yang ada di pesisir Mangunharjo yang kemudian dikelola oleh kelompok tani sawah Sumber Rejeki. Lahan seluas 20 hektar ditargetkan akan ditanam padi unggul biosalin dalam gerakan pembudayaan pertanian perkotaan. Alasan menggunakan padi biosalin dikarenakan padi tersebut varietas unggul yang dikembangkan oleh BRIN dan Pemkot Semarang dengan kelebihan dapat beradaptasi pada kondisi lahan pesisir dan air yang kadar garamnya tinggi. Menurut Ketua Kelompok Tani Sawah Besar Rejeki, banyak kelebihan varietas padi biosalin. Selain bisa tumbuh di daerah pesisir yang airnya payau, padi ini juga tahan terhadap hama warang batang coklat, hama daun, dan hama bias. Kalau padi biosalin 1-2 itu pastinya lebih tahan di air asin dibandingkan dengan jenis padi lainnya. Namun kalau jenis padi lainnya sekalipun itu hampir panen, kalau terkena air asin tentunya dia akan mengering dan akan mati. Namun untuk prioritas ini, untuk biosalin 1 dan 2 alhamdulillah, karena memang itu diperuntukkan untuk lahan-lahan payau, untuk lahan-lahan yang sudah tidak bisa ditanami lagi karena terkena abrasi air laut. Padi varietas biosalin ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu padi biosalin 1 dengan masa panen 113 hari dan padi biosalin 2 yang masa panennya lebih pendek yaitu 107 hari. Kelompok tani sawah Sumber Rejeki yang beranggotakan kurang lebih 44 petani akan berupaya memanfaatkan lahan tandus
di daerah pesisir untuk pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan pangan. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ribuan kue keranjang khas Imlek diperebutkan dalam tradisi Grebeg Sudiro. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, melakukan touring bersama komunitas Legend Riders. Aktivitas ini dilakukan sambut Tahun Baru Imlek. Mantan Presiden Joko Widodo Minggu 26 Januari mengikuti kegiatan touring bersama komunitas Legend Riders. Legend Riders adalah komunitas pecinta motor yang sudah sering menggelar kegiatan touring. Dan anggotanya kebanyakan para senior yang sudah lama menggeluti dunia motor. Joko Widodo semasa menjabat pun juga sering meninjau satu daerah menggunakan motor besarnya. Jokowi tampak mengendarai motor custom berwarna hijau Tosca dari kediaman Gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari. Ya, ini saya menerima Legend Riders yang berkunjung ke Solo karena saya banyak kenal dengan Pak Rio, dengan Pak Duli dan lain-lain, ya saya terima. Ini adalah pemotor kelas tua. Nanti tanya ke Pak Rio. Jadi itu aja. Ya. Enggak pernah saya. Apa tuh? Terakhir yang di IKN itu ya Pak ya? Iya, di IKN. Tapi kan pendek-pendek. Kalau ini yang Legend Riders ini, Jakarta Solo, gitu. Jakarta Aceh, gitu. Kelasnya itu keliling Indonesia. Tadi saya pengen cerita. Ya, itu aja. Hah? Oh, enggak Pak. Kalau ini apa? Saya senang karena ringan. Kawasaki W tahun 2018. 2018. Enggak, beli kemudian di modif di Katros. Walau jaraknya pendek kurang dari 4 km, namun cukup menarik melihat Jokowi kembali memacu motornya. Rencananya ke depan apabila memungkinkan kegiatan serupa dengan rute yang lebih panjang akan dilakukan lagi. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Jelang perayaan Imlek, berbagai persiapan mulai dilakukan di Klenteng Taikaksi, Kota Semarang. Di masa libur Imlek ini, kelenteng tidak hanya dikunjungi untuk beribadah, namun juga terlihat beberapa wisatawan datang untuk berwisata religi. Klenteng Taikaksi merupakan salah satu kelenteng tertua yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, juga banyak dikunjungi wisatawan. Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh para pengurus Klenteng Taikaksi untuk menyambut Imlek yang jatuh pada hari Rabu 29 Januari 2025. Persiapan yang saat ini tengah dilakukan yaitu pemasangan lampion di sekitar kelenteng, merapikan meja sembahyang, serta membersihkan patung dewa untuk ibadah. Masyarakat yang merayakan Imlek juga tentunya antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih kelenteng, di mana bagi masyarakat Tionghoa hal tersebut juga sebagai bentuk ibadah atau ritual keagamaan. Kita persiapan ini juga sudah mulai melakukan kesaksian semua, dan umat sudah mulai pada berdatangan untuk beribadah. Nanti malam rencananya yang di jam 12 itu diikuti oleh siapa aja Pak? Ya,
umat dan pengurus yayasan. Dibuka untuk umum kah? Dibuka untuk umum. Lalu untuk perayaan setelah nanti malam itu, besok harinya apakah ada acara atau apa? Ya, Dengar kan? besok pagi kita ada pertunjukan barongsai ya, jam 8 sampai jam 1. Rencana kegiatan yang akan dilakukan di Kelenteng Taikasi ini adalah ibadah di malam Tahun Baru Imlek pada jam 12 malam. Masyarakat datang dan bersama-sama beribadah menyambut Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Selain itu rencananya pada Rabu pagi di Kelenteng Taikasi ini juga akan ada penampilan barongsai sebagai bentuk perayaan masyarakat Tionghoa memasuki Tahun Baru. Kesi Lutfiah, Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, di kota Solo, Jawa Tengah terdapat satu tradisi setiap menjelang Hari Raya Imlek, yaitu Grebek Sudiro yang merupakan wujud akulturasi budaya dan juga toleransi. Di dalamnya terdapat sebaran kue keranjang yang selalu dinantikan oleh warga. Salah satu tradisi di Solo, Jawa Tengah setiap menjelang Hari Raya Imlek adalah Grebek Sudiro yang merupakan wujud akulturasi budaya dan juga toleransi. Grebek Sudiro diambil dari nama lokasi yaitu Kelurahan Sudiro Prajan. Seperti inilah tradisi yang disambut antusias warga langsung berebut kue keranjang yang dilemparkan dari sebuah panggung di depan Pasar Gede Solo, Jawa Tengah pada Minggu sore. Ada sekitar 4.000 buah kue keranjang yang merupakan kue khas Imlek untuk dibagikan kepada warga. Grebek dimulai dengan kirap dari halaman Pasar Gede. Beraneka macam kesenian, kebudayaan hingga lambang negara juga turut dalam kirap ini. Beragam tradisi budaya ditampilkan seperti barongsai, dewa-dewa, hingga kesenian tradisional. Acara ini sudah menjadi agenda nasional karena menjadi wujud nyata asimilasi dan akulturasi budaya. Kami berharap tampilan ke depan ini semakin ditingkatkan karena event ini bukan event lokal, sudah menjadi event nasional. Tentunya kita berharap mancanegara pun bisa menikmati acara ini karena kearifan lokal di mana gunungan isinya kue keranjang, kemudian ada cakwe, bolang-baling, buah-buahan dan sayuran ini mungkin adanya di Indonesia hanya di Kota Solo. Nah, ini tentunya sudah salah satu kearifan lokal yang bisa bersama-sama terjadi akulturasi dengan teman-teman Tionghoa. Warga yang berebut kue keranjang ini merasa tertarik dengan tradisi Grebek Sudiro. Biasanya ini tuh berkah gitu ya buat sepanjang tahun ini. Kalau dapat banyak duitnya jadi lebih banyak. Di dalam tas yang berwarna? Ya harapannya semoga ini salah satu kayak berkah ya, semoga kedepannya kami undang untuk Korlap dan LO keberkahan dimohon segera ke panggung utama. Korlap dan LO. Terima kasih. Wilayah Sudiro Prajan sendiri dihuni oleh etnis Jawa dan Tionghoa. Keduanya sudah bertahun-tahun hidup berdampingan damai tanpa ada konflik sedikit pun. Grebek Sudiro adalah wujud nyata dari toleransi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tahun ini merupakan gelaran yang ke-17 Grebek Sudiro. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Libur panjang, banyak wisatawan memperebutkan oleh-oleh khas Semarang, salah satunya lumpia, yang merupakan cemilan legendaris. Nantikan informasinya usai jeda. Memasuki libur panjang, wisatawan mulai berburu oleh-oleh khas Semarang. Salah satunya yang banyak diminati wisatawan yaitu lumpia. Agar Anda tidak penasaran, simak laporan dari jurnalis Kompas TV, Kesi Lutfiah dan Prahayuda Febrianto berikut ini.
Halo pemirsa Kompas TV, saat ini saya sudah berada di Lumpia Semarang, Gang Lombok, Kota Semarang. Lumpia ini menjadi salah satu lumpia legendaris yang cukup banyak diminati wisatawan baik dari dalam Kota Semarang maupun dari luar Kota Semarang. Bisa Anda lihat di belakang saya banyak sekali masyarakat yang sedang mengantri untuk sekedar mencicipi atau membeli buah tangan lumpia ini untuk orang-orang rumah. Kira-kira bagaimana rasa dan juga pendapat masyarakat yang mengantri di belakang? Yuk ikuti saya untuk mencari tahu. Salah satu cemilan khas Kota Semarang yang cukup legendaris adalah lumpia. Ya, cemilan yang berisi rebung dan daging serta racikan bumbu khas dibalut dengan kulit lumpia menjadi favorit wisatawan. Salah satu lumpia legendaris yang ada di Kota Semarang adalah Lumpia Semarang di Gang Lombok. Di masa libur panjang seperti saat ini, terlihat antrian pembeli di Lumpia Semarang Gang Lombok ini lebih ramai dibanding hari biasanya. Bahkan, para pembeli rela antri hingga berjam-jam demi menikmati lumpia khas Semarang ini. Ya pemirsa, saat ini selain dari wisatawan dalam Kota Semarang sendiri, terdapat juga beberapa wisatawan dari luar kota yang turut mengantri untuk membeli lumpia khas Semarang di Gang Lombok ini. Ayo coba kita wawancara dan juga berbincang-bincang dengan salah satu pengunjung ya. Mari. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi. Ini asalnya dari mana Bu kalau boleh tahu? Dari Jakarta. Saya Ibu Luki. Ibu, kita boleh tanya-tanya sebentar ya. Ibu udah mengantri berapa jam nih Bu? Udah setengah jam lebih. Katanya masih nunggu 1 jam lagi. Tadi antriannya dapat nomor berapa Bu? 115. Ini baru 98. Tadi tahu untuk berkunjung ke sini dari rekomendasi siapa nih Bu? Google. Biasanya kan Google. Sama dari orang-orang biasanya kan bilang katanya Ombok enak loh. Ombok enak, belilah jadi. Berarti sebelumnya sudah pernah? Udah pernah, ini yang kedua. Dengan antrian sepanjang ini Bu, tadi kan berjam-jam, Ibu tetap berkenan ya untuk nunggu ya, karena apa alasannya Bu? Karena enak, saya udah cobain yang lain-lain juga dan ternyata anak-anak saya cocok di sini. Baik, memang pemirsa lumpia di Gang Lombok ini terkenal menjadi salah satu lumpia yang sangat enak ya, khususnya di Kota Semarang. Jadi selain untuk masyarakat Semarang sendiri, lumpia ini juga bisa dijadikan buah tangan untuk Anda yang berwisata ke Kota Semarang, seperti itu. Lumpia Semarang Gang Lombok ini buka mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore. Dan di sini menyediakan 2 pilihan menu yang bisa Anda coba, yaitu lumpia goreng dan juga lumpia basah dengan harga lumpia mulai dari Rp22.000 per biji. Saya nama Willy dari Bandung. Pak Willy tadi habis membeli lumpia Semarang yang di Gang Lombok ini ya Pak? Iya. Dari mana nih Pak kira-kira? Tahu dari teman-teman, katanya legendaris. Terus melihat antriannya kan cukup banyak ya Pak. Tadi Bapak mengantri selama berapa jam nih di sini? Saya tadi datang jam 9-an ya. Terus dia bilang 1 jam antrinya, tapi saya cobain aja. Saya antri 1 jam. Ya pemirsa Kompas TV, memang di masa liburan Imlek dan juga Isra Mi'raj ini banyak masyarakat yang mengantri dan lebih panjang daripada hari biasanya. Namun hal tersebut tentunya tidak mengurangi rasa penasaran mereka untuk mencicipi lumpia khas Semarang di Gang Lombok. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang berlibur ke Kota Semarang, Anda boleh sekali untuk datang dan mencicipi lumpia legendaris dari Kota Semarang ini. Gesi Lutfia, Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.